Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, udah. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Ustazah pada hari yang hari yang istimewa ini, hari Jumat. Sudah pada membaca Al-Kahfi belum? Sudah membaca belum? Sudah, tapi Apa? Gimana? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Bagi yang belum, silahkan, masih ada waktu ya, karena ini masih Jumat pagi, silahkan masih ada waktu untuk membaca seperti itu. Oke, kemudian kita berdoa dulu ya, agar diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu kali ini. Seperti biasa, yang on cam pertama kali itu mendapatkan suatu kehormatan ya, untuk menunjuk temannya. Jadi barang siapa yang tidak ingin memimpin doa, silahkan on cam untuk pertama kali. Ya, silakan Mas Ihsan Salim, karena Mas Ihsan Salim on cam the first time, silahkan untuk menunjuk temannya. Mungkin temannya yang sendiri itu bisa ditunjuk itu. Oke. Oke. Mas Akif aja sudah. Siapa? Mas Mufid. Hah? Ahmad Sakif Al-Mufid. Oh, ya. Mas Ahmad Sakif. Oke, terima kasih Mas Ihsan Salim sudah menunjuk. Mas Ahmad Sakif, silahkan ya untuk memimpin teman-temannya berdoa dengan mengawali surat Al-Fatihah lalu doa belajar bersama. Kirain tadi mau nunjuk Mas Arfian, soalnya senyum-senyum dia bahagia kayaknya pengen ditunjuk ya. Oke, silakan Mas. Mas Mufid ya panggilannya, monggo Mas, silakan. Sebelum kita mulai belajar, mari kita baca Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin. Oke, terima kasih jazakallahu khairan katsir kepada Mas Ahmad Sakif Al-Mufid yang telah memimpin doa. Semoga dengan kita berdoa apapun yang kita awali dengan doa yang baik, insya Allah nanti akan mendapatkan pahala, dan juga yang kita lakukan itu akan mendapatkan kemudahan dari Allah. Seperti itu ya. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar di pertemuan ke-10 materi matriks. Sebelumnya gini, Ustazah mau tanya dulu. Siapa di kelas 11 MIPA 3 yang merasa gini, Ustazah kemarin itu tuh saya udah ngerjain tugas saya bagus, di LMS sudah dinilai Ustazah nilainya 100. Kemudian sudah PH juga nilainya 80 sih, kayak gitu. Terus TTS juga nggak remedi tapi mepet sih nilainya 70. Tetapi kok di rapat kayaknya kurang banyak ya ya, kayak gitu. Ada nggak yang merasa seperti itu di kelas 11 MIPA 3? Nggak apa-apa, nggak akan mempengaruhi nilai kok. Ada nggak yang merasa seperti itu? Ada? Dari saya enggak, Ustazah. Oh, masih kan enggak? Enggak, saya puas kok. Oh, puas? Ada yang merasa? Lah, nggak ada ya. Hanya di kelas 11 MIPA 3 ini yang tidak ada yang merasa. Saya, Siapa? Saya. Oke, baik. Terima kasih sudah mewakili ya Mas Aditya. Oke, jadi memang wajar kalau ada yang merasa kok kayaknya nilainya nggak sesuai. Itu wajar, Nak. Jadi, sudah jelaskan ya, inti permasalahannya adalah, kan kita kemarin materinya baru yang PH dan mengerjakan tugas itu kan program ini ya, Prolin. Nah, sedangkan untuk matriks itu sudah PH dan mengumpulkan tugas belum? Sudah kasih PH sama tugas belum kemarin matriks? Ampun dereng, Nak. Lupa. Sudah kasih PH dan tugas matriks belum? Lah, kok amnesia semua? Belum kayaknya, Us.
Bukan kayaknya, memang belum ya, karena materinya kan belum selesai. Materinya belum selesai, artinya Ustazah belum memberikan PH dan juga tugas kan. Nah, padahal kemarin di PTS itu ada materi tentang matriks. Nah, itu tuh jadi ceritanya di sistem itu Ustazah memasukkan nilai matriks itu hanya PTS, karena kemarin di PTS kan ada soal matriks kan, 15 soal kan. Nah, tetapi nilai PH dan juga tugasnya matriks itu belum diinput Ustazah di sistem. Kenapa? Lah karena memang belum terjadi kan, belum ada PH dan juga apa tugas, makanya Ustazah kemarin inputnya itu seadanya. Nah, jadilah nilainya seperti itu di sistem penghitungannya. Nah, tetapi jangan khawatir, nanti ketika nilai matriks PH dan juga apa namanya tugas diinputkan, insya Allah nilainya akan jauh lebih baik. Mungkin yang kemarin nilainya 70 bisa jadi mungkin 89. Jadi memang faktor karena belum diinput. Seperti itu ya. Kemudian satu lagi, baru tahun kali ini sih Ustazah memberikan nilai 0. Tapi nilai 0 itu pada keterampilan. Kenapa? Karena belum mengumpulkan. Jadi memang biar, oh iya ya, saya belum mengumpulkan tugas, jadi biar ada warning tersendiri, saya harus segera mengumpulkan nih, kayak gitu. Jadi bagi yang merasa nilai keterampilannya 0, itu artinya apa? Bukan Ustazah membeli kalian, bukan, tetapi karena memang kalian belum mengumpulkan tugas. Nah, nanti kalau sudah mengumpulkan tugas, nanti nilainya akan berubah. Dan insya Allah kalau Ustazah itu kalau nggak kebangetan gitu, nggak pernah kok nilainya di bawah KKM gitu. Nah, jadi apa ya, bagi yang belum mengumpulkan, nanti segera mengumpulkan. Seperti itu. Bisa dipahami nggak teman-teman? Kenapa nilainya seperti itu? Khususnya tadi Mas Aditya, bisa dipahami nggak? Jauh. Jadi lega ya. Nanti kalau ditanyain orang tua berarti sudah punya jawabannya seperti itu. Jadi tenang saja, nanti insya Allah nilai PAS atau PAT nanti akan jauh lebih baik karena nanti nilainya sudah lengkap yang dimasukkan. Begitu? Sudah terjawab unek-uneknya atau mungkin hanya Mas Aditya saja yang lain tidak merasa? Oke, sudah cukup? Sudah ya, plong ya bagi yang merasa mengganjal kemarin. Oke. Baik, kalau sudah berarti kita saatnya belajar. Pada pertemuan hari ini itu pertemuan ke-10. Kita masih membahas matriks ya. Kemudian nanti silakan untuk presensi bagi yang belum presensi. Oh ya, Ustazah tuh lupa ya, 11 IPA 3. Jumat pekan kemarin tuh belum Ustazah Japri ya, siapa aja yang belum presensi itu sudah lupa, belum sempat. Jadi silakan ya nanti dilihat sendiri yang belum presensi untuk segera presensi seperti itu. Nah, nanti ini kan di pertemuan 10 kalian sudah hafal lah sama Ustazah, LMS-nya Ustazah, seperti apa formatnya. Jadi nanti yang pertama itu ada opener, kemudian pembukaan, lagu, kemudian telaah, ada video, kemudian ada forum, dan sampai nanti penutup nanti silahkan dibuka sendiri, karena ini Zoom berarti Ustazah akan menjelaskan langsung ya mengenai materi. Nah, materinya hari ini ada yang tahu mengenai apa? Determinan matriks. Sebentar, gedein dulu. Ini sebentar. Oke, jadi materinya adalah, oke benar, Ustazah akan share dulu. Oke, benar. Materinya hari ini apa, Nak? Benar ya, determinan matriks. Nah, oke, Ustazah akan share dulu. Kenapa nggak bisa ya? Oke, sudah ya. Sudah terlihat setsonya? Sampun? Sudah. Oke, jadi kita melanjutkan materinya ya, yaitu tentang matriks. Ya, matriks. Nah, di sini nanti ini part 3, bagian ketiga ya. Jadi matriks bagian ketiga yaitu mengenai determinan matriks. Nah, seperti biasa yang membuat adalah Ustazah. Nah, pada materi ini paling gampang sendiri. Terus pemberitahuan sekalian, nanti akhir November itu sudah PAS ya, penilaian akhir semester ya. Cepat banget ya. Kemarin baru PTS, sekarang sudah mau PAS akhir November. Padahal kita materinya masih ada 2, jadi nggak tahu nanti ya. Pelan-pelan tapi pasti kayak gitu ya. Pelan-pelan tapi pasti. Karena memang saya merasa memang matematika wajib kelas 11 ini banyak banget materinya. Sedangkan daring itu maksimal
paling 16 pertemuan, Nak. Jadi Ustazah merasa kurang ya. Jadi nanti kita ambil dasar-dasarnya aja nggak apa-apa ya. Kayak gitu ya. Semoga ikhlas ya, diambil dasar-dasarnya saja. Oke, kemudian lanjut kita masuk ke determinan matriks. Nah, untuk determinan ini itu hanya berlaku pada matriks persegi. Jadi Ustazah menjelaskan determinan itu hanya digunakan untuk matriks persegi itu di tengah-tengah video. Tetapi untuk di Zoom itu biar apa namanya? Biar tidak lupa sudah sampaikan di awal. Jadi determinan itu hanya berlaku pada matriks persegi. Ada yang masih ingat matriks persegi itu apa? Yang baris dan kolomnya sama. Oke, betul. Jadi matriks persegi itu matriks terus jumlah baris dan kolomnya itu ya. Jadi yang jumlah baris dan kolomnya sama. Jadi kita belajarnya itu hanya dia nantinya hanya 2 kali 3 dan hasilnya 3 kali 3. Langsung saja. Kita cari nah, misal diketahui matriks A sama A. Oke, terima kasih. Misal diketahui matriks A ini adalah contoh anak laki-laki yang peka ya. Terima kasih ya Mas Laya sudah di-unmute. Peka sekali ya, sudah belum ngomong minta tolong langsung. Terima kasih. Oke, jadi misal diketahui matriks A, ini ya matriks A. Bacot itu siapa ya? Maaf berisik ada tukang. Oh alah, nggak apa-apa. Oh iya, kalian tahu kakak kelas kalian ini simulasi tatap muka. Jadi mungkin nanti apa ya? Bisa jadi nanti kalian juga akan segera simulasi. Kangen tatap muka atau nyaman daring? Daring. Loh, nyaman daring. Jadi di sini nggak ada yang mau tatap muka. Mau tatap muka nggak? Jangan film enggak. Wah, nggak cowok kayak gitu ya. Oh, berarti hanya ahwat ya yang ingin tatap muka. Oke. Oke, langsung ya. Jadi gini. Lanjut tadi intermezzo aja. Misal diketahui matriks A, determinan dari matriks A ditulis det A seperti ini ya, ditulis det A. Det A atau simbolnya seperti ini, siku 2. A diapit tanda siku 2. Ini dibaca apa tadi, Nak? Itu determinan A. Oh, jadi determinan A atau disimbolkan seperti ini, tanda siku 2 kayak gini ya. Kemudian ini dibaca determinan A. Nah, kemudian nanti kita lihat rumusnya sebentar. Oke. Determinan matriks berordo 2 kali 2. Kita lihat dulu ya rumusnya apa. Nah, ini. Jika ada matriks A itu elemennya atau anggotanya A, B, C, D, maka determinan A itu sama dengan, ini tadi dibaca determinan A ya, simbolnya seperti ini, sama dengan AD min BC. Jadi diagonal yang kanan, yang miring ke kanan, ini AD dikurangi diagonal yang miring ke kiri, BC. Nah, ini yang warna hijau ini tandanya apa? Plus. Di sini ini tandanya plus. Kemudian BC ini tandanya min. Jadi determinan A itu adalah diagonal yang miring ke kanan, AD dikurangi yang miring ke kiri, BC. Udah sampai di sini dulu, ada pertanyaan buatan? Atau mau langsung ke contoh soal? Rumusnya ini untuk determinan matriks berordo 2 kali 2. Mau contoh soal atau ini dulu? Ada pertanyaan? Lanjut dulu ya, oke. Bentar, biar itu muter-muter dulu ya. Determinan matriks ordo 2 kali 2. Oke, contohnya adalah seperti ini. Jadi diketahui matriks A itu sama dengan 4, 2, 6, 8. Berapakah nilai? Dibaca apa tadi, Nak, ini? Determinan A. Oh, determinan A. Nah, penyelesaiannya, jadi kita tulis dulu ya soalnya ya. Apa rumusnya? Determinan A itu sama dengan simbolnya seperti ini ya. Determinan A sama dengan AD dikurangi BC. Jadi yang ini. Yang miring ke kanan dikurangi miring ke kiri. Berarti saya tanya dulu, A-nya siapa? A-nya berapa? 4, Us. Ini A-nya 4. B-nya? 8. B. 2. B. Berapa? 2, Us.
Benar 2. Terus C-nya tadi loh menurut 6. C-nya ini kan A, B, C, D. D-nya berapa berarti? 8. Betul. Nah, berarti seperti ini. Oke, jadinya A-nya itu 4, B-nya 2, C-nya 6, D-nya 8. Nah, berarti nanti apa? AD min BC. Berarti berapa kali berapa? AD min BC. AD-nya berapa berarti? Berapa kali? 4 kali 8 min 6 kali 2. Oke, betul. Jadi yang perhatikan yang garis hijau ini tadi tandanya apa kalau miring ke kanan? Plus. Kemudian yang miring ke kiri ini tandanya adalah min. Ya sudah, berarti AD min BC. Berarti berapa? 4 kali 8 dikurangi 2 kali 6 berapa? 20. Betul. Jadi 32 dikurangi 12, 20. Selesai deh untuk determinan matriks ordo 2 kali 2. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita lanjut ke ordo 3 kali 3? Tentang batan. Silahkan kalau ada. Kalau tidak ada kita lanjut. Kalau tidak? Lanjut aja saya. Oke, lanjut. Ya, baik kita lanjut. Bentar. Oke, kita lanjut ke determinan matriks ordo 3 kali 3. Sekarang kelihatan. Jadi seperti ini. Misal diketahui matriks B, determinan dari matriks B ditulis det B, atau sama ya simbolnya tadi ya, kurung siku di AP2 determinan B, seperti itu. Nah, kemudian determinan matriks berordo 3 kali 3, perhatikan ya, ini agak mikir. Jadi misal diketahui matriks B itu elemennya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, nanti determinannya adalah seperti ini, perhatikan. Maka determinan B itu sama dengan pakai tanda siku seperti ini ya, diapit. Nah, ini kita tuliskan dulu semua anggotanya B. Semua anggotanya B siapa? A, B, C, D, E, F, G, H, I, ditambah dengan 2 kolom pertama. Berarti kolom pertama, 2 kolom pertama siapa? A, D, G ini ya, A, D, G, B, E, H. Paham ya? Jadi untuk mencari determinan matriks ordo 3 kali 3, kita tulis dulu di sini, ini contohnya matriks B, kita tulis dulu semuanya anggota matriks B di sini, ditambah 2 kolom pertama. Paham? Nah, selanjutnya kita cari diagonal atau yang miring ke kanan siapa? Yang sudah kasih warna kuning. Ini berarti nanti siapa? A kalikan E kalikan I. Jadi kalau diagonalnya atau miring ke kanan, tandanya apa, Nak? Positif. Apa? Positif. Positif. Oke, terima kasih Mas Isan. Positif. Kemudian siapa lagi, Nak, yang miring ke kanan? Sebutkan. Siapa kali siapa kali siapa? C kali E kali G. Betul. Tandanya juga plus. Siapa lagi? C, D, H. Betul, ini tandanya plus. Kemudian yang miring ke kiri, berarti kalian bisa lihat siapa? Diawali dari yang apa sini dulu, bagian kiri sini. Siapa? G, E, C. C kalikan E kalikan G ini negatif. Terus? AFA. AFA ini negatif. Satu lagi? BDI. BD ini negatif. Paham ya? Jadi nanti rumusnya seperti ini. Jadi yang miring ke kanan tadi siapa? A kalikan E kalikan I, ini tandanya kan positif depannya. Ditambah B kalikan F kalikan G, ditambah C kalikan D kalikan H. Dikurangi yang miring ke kiri siapa? C kalikan E kalikan G, dikurangi A kalikan F kalikan H, dikurangi B kalikan D kalikan I. Sudah, jadi rumusnya seperti ini. Bingung nggak? Apa masuk contoh soal dulu aja ya? Ini udah paham? Masuk contoh soal dulu ya. Oke. Oke, baik. Boleh menggunakan ini ya. Apa sih? Emoticon. Apa sih? Ekspresi. Kayak masih saling jempol. Kayak gitu boleh. Nah. Oke, lanjut determinan matriks ordo 3 kali 3. Contohnya seperti ini.
Determinan matriks B itu sama dengan elemennya 201, min 131, 1 min 22. Berapakah nilai? Dibaca apa tadi ini, Nak? Determinan B. Oh, determinan B. Dah. Caranya tadi gimana? Kita apakan? Buat 2 kolom di sampingnya. Yang kolom pertama. Kolomnya kita tulis itu semuanya. Iya. Kemudian ditambahkan 2 kolom pertama. Betul. 2 kolom pertamanya siapa aja? 2 kolom pertamanya siapa aja? 2 min 1 1. Dan 0 3 min 2. benar. Berarti, nah seperti ini ya. Determinan B atau ditulis seperti ini, kita tuliskan semua elemennya B. 201 min 131, 1 min 22, ditambah 2 kolom pertamanya, berarti 2 min 11, 0, 3 min 2. Gitu ya. Terus sama dengan, berarti kita lihat yang miring ke kanan siapa? Dua kali 3 kali 2. Ini yang warna kuning, tandanya plus. Kemudian 01 kali 1. tandanya juga plus. Kemudian 1 min 1 kali min 2 ini tandanya plus. Kemudian yang miring ke kiri. Yang 131. Nah, oh ini negatif. Kemudian ini ya, 2, 1 min 2. Kemudian satu lagi siapa, Nak? 0 min 1 2. Oke, betul. Ini adanya negatif. Berarti nanti kita tulis seperti ini ya. Oke, sudah terlihat. Bentar. Oke. Nah, ini. Jadi 2, 3, 2. Jadi ini kan ya. 2 kalikan 3 kalikan 2 ini ditambah yang miring ke kanan 0 kalikan 1 kalikan 1 ditambah 1 kalikan min 1 kalikan min 2 ini dikurangi yang miring ke kiri 1 kalikan 3 kalikan 1 dikurangi 2 kalikan 1 kalikan min 2 dikurangi 0 kalikan min 1 kalikan 2. Sampai di sini ada yang masih bingung? Sampai di sini ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Paham ya? Nah, kemudian kita hitung. Berapa ini? 2 kali 3 kali 2? 11. Ditambah ini 0 kali 1 ini 0. Yang ini hasilnya 2. Kemudian 1 kali 3, 1 ini tandanya negatif. 2 kali 1, 2 dikurangi 2, min 4 dikurangi 0. Berarti ini kan negatif. Ketemu negatif, tandanya jadi apa, Nak? Positif. Positif, Us. Berarti jadinya seperti ini ya, 12 tambah 0 tambah 2 dikurangi 3 ditambah 4 dikurangi 0. Jadi sudah hasilnya berapa, Cek? Anak IPA? Berapa? 15 Saudara. Oh. Ya Allah, tadi yang jawab Mas Isan, makasih ya Mas Isan ya. 15. Nah, jadi jawabannya 15. Selesai deh untuk yang determinan matriks ordo 3 kali 3, nanti sifat ke habis itu sifat kayak udah. Nah, sampai di sini ada pertanyaan buatan. Enten pertanyaan buatan. Mas Syafa, Mas Aesha, Mas Arfian, Syafa Hidayat. Ada pertanyaan enggak, Nak? Kan ini Apa? kan itu loh, kok 112-nya tuh nggak masuk ke yang kotak sampingnya itu, kenapa, Us? Apa yang jelas? Agak keras? Yang 112 itu kok nggak masuk ke kotak sampingnya itu, Us? Yang kotak sampingnya itu. Oh, itu memang sudah ini. Kalau ini kan namanya pakai aturan Sarus. Kalau aturan Sarus itu memang sudah aturannya seperti itu. Jadi memang yang ditambahkan 2 kolom pertama, yang kolom ketiga nggak diberikan. Jadi memang sudah aturannya Sarus. Jadi memang elemennya anggota B ditambahkan 2 kolom pertama, yang kolom ketiganya nggak dipakai. Memang sudah aturan sih, Mas Arfian. Gimana? Sudah? Ya, Us. Oke. Kamu memang ini ya, apa namanya, murah senyum ya orangnya ya? Iya teman-teman. Ya, Us. Belum ketemu langsung ada. Oke.
Yang lain yang tempatan? Yang lain? Ada tidak, Nak? Halo? Cukup, Us. Cukup, oke. Kalau nggak ada, berarti kita lanjut dulu ya. Sebentar lagi. Gampang kan materinya hari ini kan? Nah, kemudian kita lanjut ke jenis matriks. Jenis matriks nanti berdasarkan nilai determinannya ada dua ya. Yang pertama yaitu jika determinan A itu sama dengan 0, maka matriks A disebut matriks singular ya. Jika determinan A-nya itu sama dengan 0, maka matriks A itu disebut matriks singular. Nah, tetapi jika determinan A-nya itu tidak sama dengan 0, maka matriks A disebut matriks non-singular. Paham ya? Jadi jenis matriks berdasarkan nilai determinannya, jika determinan A-nya sama dengan 0, maka matriks A disebut matriks singular. Kalau determinannya tidak sama dengan 0, maka matriks A disebut matriks non-singular. Kayak gitu ya. Kemudian lanjut yang terakhir yaitu mengenai sifat-sifat determinan matriks. Nanti ada 5. Yang pertama yaitu determinan A transpose. Determinan A transpose itu sama dengan determinan A. Kemudian yang kedua, determinan A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Yang ketiga, determinan AB itu sama dengan determinan A kali determinan B. Kemudian yang keempat, determinan A pangkat N itu sama dengan determinan A dipangkatkan N. Kemudian yang kelima, determinan K kalikan A itu sama dengan K pangkat N kali determinan A dengan N adalah urdo matriks. Nah, jadi kan determinan tadi kan hanya berlaku pada matriks apa, Nak? Persegi, Saudara. Berarti di sini N ini kan urdo matriks, berarti N-nya yang mungkin angka berapa saja? 2 dan 3 apa bukan, Mas? Oh, betul, Mas Fadi Hasan ya? Mas Fadi ya? Iya, betul. Jadi ordonya itu kan 2 kali 2 dan 3 kali 3. Berarti nilai N yang mungkin adalah kalau nggak 2 ya 3. Paham ya? Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Seperti ini. Jadi sifat-sifat determinan matriks. Contohnya ini. Diketahui matriks A itu sama dengan 5, 4, 2, 2 dan B sama dengan 5, min 4, 3, min 3. Tentukan nilai dari yang pertama, determinan A transpose, yang kedua determinan A inverse, yang ketiga determinan A kali B, yang keempat determinan A pangkat 3, yang keempat ya tadi determinan A pangkat 3, yang kelima yaitu determinan 3B, seperti itu. Nah, nggak tahu ya, soalnya seperti ini langsung ya kita ke penyelesaiannya. Penyelesaiannya seperti ini. Kalau sudah tanya, determinan A ini berapa? A itu kan elemennya 5, 4, 2, 2. Determinannya berapa? 2, Saudara. Dari mana dapatnya, Mas Isam? 5 kali 2 kurangi pi kali 2. Oke, betul ya. Jadi determinan A-nya ini. Ya, jadi sebentar. Oke, jadi determinan A itu sama dengan AD min BC. Berarti kan yang mereng kanan ya, 5 kali 2 dikurangi 4 kali 2, berarti 10 kurangi 8, 2. Terus kalau determinan B-nya berapa, Nak? Determinan B-nya berapa? Negatif 8 bukan, Us. Min 3. Oh, betul. Kemudian siapa ini tadi? Mas Fayat ya? Bukan, Us. Kelambatan tadi. Siapa? Bukan, Us. Yang jawab siapa ini tadi? Saya Us. Oh, Mas Ilham. Oke, benar Mas Aditya. Mas Ilham Aditya, betul. Jawabannya negatif 3. Dari sini, Nak. Ya, determinan B berarti yang miring ke kanan 5 kali min 3, min 15. Ditambah yang miring ke kiri min 4 kali 3, min, ini kan min 12. Ketemu min jadi tandanya plus, jadinya min 3. Ya sudah, kita menggunakan sifatnya tadi ya, yang 5 sifat, kita akan bisa menjawab. Yang pertama, kan tadi ada sifat determinan A transpose itu sama dengan determinan A. Ya sudah, determinan A-nya berapa? 2. Ya sudah, jawabannya berarti determinan A transpose berapa? 2. Paham? Yang kedua, determinan A inverse tadi menurut sifat itu kan 1 per determinan A. Berarti sama dengan 1 per
Determinannya kan A-nya kan 2, berarti setengah. Jadi nilai determinan A inverse itu sama dengan setengah. Yang ketiga, determinan AB itu sama dengan determinan A kali determinan B. Berarti berapa? Determinan A-nya berapa? 2, determinannya B min 3. Berarti hasilnya berapa? Determinan A kalikan B? Min 6. Betul, jadi ini min 6. Kemudian yang keempat, determinan A pangkat 3 itu sama dengan determinan A dipangkatkan 3. Determinan A-nya berapa? 2 dipangkatkan 3 hasilnya berapa? 8. Kemudian yang terakhir, determinan 3B itu sama dengan, kan tadi 3 pangkat N. Nah, N itu kan ordo. Berarti di sini ordo matriks B berapa? 2 kali 2 Ustazah. Oh, barisnya 2, kolomnya 2. Berarti kita tulis N-nya di sini 2. Tetapi nanti kalau ordonya matriks B itu ukurannya 3 kali 3, berarti di sini kita tulis 3. Paham ya? Intinya berarti 3 pangkat N. Karena ordonya matriks B2, kita tulis di sini 2. Jadi 3 kuadrat dikali determinan B. Berarti 3 kuadrat 9, determinan B-nya tadi min 3. Jadi hasilnya min 27. Selesai deh materinya hari ini. Mungkin ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ingin bertanya, kita sudahi. Pertanyaan tidak? Ustazah, yang nomor 5 pangkat 2-nya itu dari ordo ya? Iya, dari ordonya tadi Mas Isan. Kan 3 pangkat N. Ordonya matriks B kan tadi 2 kali 2, berarti N-nya 2. Nanti kalau ordonya di sini 3 kali 3, berarti angka 2-nya ini kita ganti angka 3. Gitu Mas Isan. Sudah paham? Paham, terima kasih Ustazah. Sama-sama nak. Yang lain, enten beten. Kalau nggak ada, sudah tutup. Sudah yang nomor 5 yang 3B itu 3-nya dari mana, Us? Pertanyaan. Oh, Soal. pertanyaan. Yang ini soal nomor 1, pertanyaannya A transpose, determinan A transpose. Yang nomor 2, determinan A inverse. Yang ketiga, pertanyaannya determinan A B. Yang keempat, determinan A pangkat 3. Yang kelima, pertanyaannya determinan 3B. Nanti bisa dilihat di slide sebelumnya. Kan ada nanti download materi itu sudah ada. Itu Mas Ahmad Sakif. Masih bingung nggak? Oh, iya, baik, Us. Yang lain? Betul? Kalau nggak ada, kita tutup. Seneng kan kalau ditutup? Gimana Mas? Ini jawabannya on-cam ya. Mas Nizar ada pertanyaan nggak Nak? Enggak ada Ustazah. Belum? Oke. Mas Erza, halo. Ada pertanyaan betul? Cukup insya Allah. Sudah ya? Oke. Ya. Oke, yang lain nggak ada yang on-cam ya sudah. Oke. Baik, nggak ada? Jadi saya tutup ya. Oke, baik. Karena sudah selesai slide-nya, tapi jangan keluar dulu ya. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Kita stop share dulu. Nah, baik. Itu lagi ya materinya hari ini. Gampang atau gampang? Pilihannya cuma gampang atau gampang, yang jawabannya gampang ya. Ya, insya Allah. Oke, insya Allah nanti pekan depan ada satu lagi materi matriks, terus nanti PH ya. Mungkin nanti apa ya? Karena waktunya mepet, PH-nya di luar jam nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya, dikerjainnya pas nggak di luar jam pelajaran, nggak apa-apa ya? Karena Tapi jangan hari libur. Apa? Jangan hari libur. Nggak kedengeran. Jangan hari libur, Us. Jangan libur. Oh, enggak. Malamnya aja di antara weekday, Senin sampai apa ya? Senin sampai Sabtu kan kalian nggak libur. Ya. Nanti malamnya pokoknya kasih waktu seminggu kayak gitu ya. Karena Ya. materinya masih banyak. Akhir November sudah ujian. Jadi Ustazah baru memikirkan, oh ya sudahlah PH-nya nanti kayak gitu aja lah, kayak gitu ya. Kenapa ujiannya nggak diundur aja, Us? Hah? Kenapa ujiannya tidak diundur, Us? Karena memang sudah waktunya memang di kalender akademik seperti itu. Cuman memang karena daring waktunya memang sedikit. Kalau tatap muka kan seminggu 4 jam, kalau daring kan seminggu hanya 60 menit. Ya kan, memang terpotongnya banyak banget kalau daring itu. Belum nanti kalau Zoom yang ditungguin nggak masuk-masuk. Nggak, geng. Gitu ya.
Bisa terjawab, Mas Suhaib? Baik, Gus. Oke, Terima kasih. terima kasih. Itu apa sih namanya? Itu apa namanya PP-nya ya? Gambar ini ya. 8 ya. Kamu mau jadi ini? Apa namanya? Apa sih nak kita namanya? Enggak, Gus. Enggak ya, oke. Kalau anak cowok kan biasanya kayak gitu. Oke, baik kalau Enggak enggak. dong. Ya ada ya, ada yang ditanyain ya. Oke, masih ada waktu karena ini berarti jam ketiga kan tiap-tiap Jumatan. Nah, boleh nih kalau yang sudah siap tinggal nanti berangkat Jumatan mengerjakan dulu ya latihan soal ya di pertemuan ke-10. Sekali lagi Ustadzah tekankan, latihan soal setiap pertemuan itu bukan merupakan tugas. Jadi terserah, kalau dikerjakan berarti nanti akan bisa mengukur materinya hari itu paham atau tidak, kan langsung ada nilainya. Kalau nggak mengerjakan ya terserah juga, jadi itu pilihan. Nanti kalau tugas yang wajib dikumpulkan, biasanya nanti Ustazah kasih tanda kurung ya, wajib dikumpulkan. Kayak proling itu kemarin juga wajib dikumpulkan. Kayak gitu. Jadi memang setiap materi itu tugas yang wajib dikumpulkan hanya satu. Sekali lagi latihan soal itu bukan tugas. Karena ada yang masih menganggap latihan soal itu tugas, padahal bukan. Gitu ya, bisa dimengerti? Oke. Baik, ditutup sekarang ya. Ya. Ya, Ustazah. Oke, baik. Karena sudah ada pertanyaan dan sepertinya sudah paham semuanya karena materinya hari ini gampang, kita tutup ya dengan bacaan istighfar 3 kali, kemudian bacaan hamdalah, lalu doa penutup majelis bersama-sama. Monggo di-unmute. Yo. Abata. Astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika. Itu tadi ya dari Ustazah minta maaf kalau ada canda yang kurang berkenan di hati, ada perkataan Ustazah yang menyinggung. Ustazah doain kalian jadi anak yang soleh, kemudian rajin mengerjakan tugas, on time mengerjakan tugas, kemudian nanti bisa mencapai cita-citanya, bisa mendapatkan meraih fakultas, kemudian jurusan dan universitas yang diinginkan. Amin. 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 Baik doang sama Mas Isam Salim, yang lain nggak amin nih. Nggak diaminin nih. Amin. Oke, itu kan doa ya. Aminnya kenceng. Siapa tahu hari Jumat malaikatnya ini menyaksikan, diaminin dia doa-doanya kita ya. Oke. Mungkin itu saja. Silakan nanti untuk belum ditutup sudah diam keluar. Oke, baik. Sudah tidak sabar ingin keluar ini ya. Tapi siapa ini? Oke, kita foto yang terakhir kali ya. Tadi lupa ini sudah keluar dia. Oke, sudah print sekali lagi ya. 1, 2, 3, melompat. Oh, belum. Yang keluar tadi menyesal ya, kita ikat foto ya. Yang keluar siapa ya tadi? Jangan kasihan. 1, 2, 3 silahkan. Oh sudah ya. 1, 2, 3 silahkan. Masih enggak? Oh, baru itu siapa? Kelas ini ya? Iya nak? Iya ya. Oh, yang keluar tadi. Iya. Oke, udah? Masih ada lagi enggak? Udah ya? Stop. Oh, keluar lagi dia ya, nggak apa-apa. Oke, 1, 2, 3, silakan melompat. Enggak dia melompat, silakan melompat. Oke, sudah, bentar. Wordnya hilang sebentar. Oke, sudah. Baik, sudah tersimpan di laptopnya Ustazah, berarti Ustazah akan mengakhiri sekarang. Selamat menunaikan sholat Jumat, silakan bersiap-siap. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran Ustazah. Salam Ustazah. Syukran, Ustazah. Silakan. Ustazah matiin ya.